Ini kita di bakery di Lagar di stasiun. Telat 15 menit. Karena kita tadi udah telat. Lebih telat lagi. Jadi kita tadi udah di train kan menuju Basel. Tapi terus sudah terlambat 1 jam. No, sebenarnya kita yang terlambat kan tadi 1 jam. Terus habis itu sampai di Strasbourg terlambat lagi. Tapi yang terlambat si trennya. Jadi sekitar 20-30 menit udah terlambat. Terus kita berhenti di Mulhouse karena mau digabungin sama tren berikutnya yang ke Basel. Jadi oh my god, yang seharusnya kita tuh nyampe Basel jam 11, ini sekarang sudah jam 12 something, 12.30. Jadi mungkin kita nyampe Basel mungkin jam 2-an kali ya, giling. Akhirnya setelah diputer-puterin, ganti train dan lain-lain, dan sampai di train yang kedua itu kayak train lokal gitu loh. Jadi trainnya kecil, pendek, bukan yang long train. Terus abis itu jadi kita kan tadi aslinya dari Strasbourg kan long train, jadi kan banyak orang. Jadi banyak passengers yang harus berdiri di train itu dari Mulhouse ke Basel. Anyway, aku udah nyampe Basel. Dan ini masih di stasiun sebenarnya, tapi ada kayak Art Week Basel just in front of the itu tadi tempat aku tadi berhenti keretanya. And di sini kita bisa paint for free. Jadi I'm gonna go there and check that. yeah, sure. I'm going there as well. Jadi kita bisa berkreasi. Oke, karena di Swiss ini semuanya serba mahal, kita mau beli sesuatu dulu. Mungkin makan siangnya mungkin lebih baik beli di stasiun. Biasanya di stasiun lebih mahal ya. Di sini kayaknya stasiunnya lebih murah. Kayaknya waktu aku ke Basel terakhir kali kayak gini deh. So there's a gallery in the station. Ini masih di stasiun loh. Ayo, ini apa yo? Dan ini yang lebih kontemporer. So nice. Aku pernah makan ini borek, enak banget. Ini borek dengan feta cheese. Ini borek dengan bayam. Sandwich. Salad. Itu harganya cuma €8.50, seriusan. So I'm in Basel, as some of you know, and look at this. I just bought a bottle of Coke, which I usually don't buy a bottle of Coke, but no more bottle lid getting stuck on your nose. Okay. Ini train stationnya. So everything is so expensive. Short list is one zone, Basel. €4.20. Jadi bulan Juni kemarin saya akhirnya punya kesempatan untuk datang ke Art Basel di Basel, Swiss.
Dan kalau jujur, saya sebenarnya nggak tahu harus membayangkan apa. Aku tahu kalau Art Basel itu merupakan salah satu pameran seni terbesar yang paling terkenal di dunia. Tapi apakah saya benar-benar tahu seperti apa rasanya berada di sana? Nggak juga, karena walaupun saya udah tinggal di Prancis selama 6 tahun, saya nggak pernah pergi ke Art Basel sama sekali. Apakah itu yang di Basel atau yang di Paris? So this is, I suppose, the first contemporary art. Jadi hari ini saya mau ngajak kalian ikut melihat pengalaman saya di Art Basel 2026. Saya memilih untuk pergi ke Basel karena sebenarnya Basel di Switzerland itu lebih dekat dari Strasbourg sekitar 1,5 jam. Oh no, you speak German? Ini foto atau kalau dilihat sih kayak dia bikin shapes dari karton gitu ya, warna-warni. Terus kemudian dibentuk kayak gini, kelihatan kayak daun-daun musim gugur. Ini kaki. Acrylic on linen. Oil on linen. What's this one? Wow. Yeah. Yeah, you're right. What is he looking for? Turtle. Too many things to see. And too many people. Sedikit sejarah dulu ya. Art Basel pertama kali diadakan di kota Basel pada tahun 1970. Saat itu 3 galeri Swiss, Trudel Bruckner, Bals Hilt, dan Ernst Beyeler punya ide untuk membuat sebuah pameran seni internasional yang bisa mempertemukan galeri, seniman, kolektor, dan pencinta seni dari berbagai negara. Aku suka kalau ada perpaduan antara benang sama painting. Well, it's not really a painting. Ini kanvas, tapi dia bikin artnya pakai benang. Fiber artist. Chiharu Shiota. I have to check her out. Very different, much smaller. She paints on cheese to pinch out. Dari sudut pandang yang berbeda, dia kelihatan berbeda. Kayak ada kayak kelihatan kayak bunga mawar, tapi di lain sisi kayak kelihatan di underwater gitu. Terus item-itemnya jadi kayak ikan, menurut aku loh ya. So ternyata itu moon in water, depression, elevations. Oh, kayak kelihatan pemain utamanya Breaking Bad. What is it? It looks like intertwined pretzel. Giling ini painting gede banget. So kita sekarang lagi di Hall Unlimited. That yang apa? Ininya banyak gede-gede. No, I'm yeah,
Chef überall eingeben. Yuk masuk ke maze. Please no touching inside, bitte nicht berühren. It's okay to take a video? Yes, video, yes. No touching. Edisi pertama sebenarnya masih cukup kecil. Hanya sekitar 110 galeri dari 10 negara dengan sekitar 16.000 pengunjung. Tapi ya buat aku itu udah lumayan banyak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, well, it has grown a lot. Pada tahun 2026, Art Basel dari Basel menghadirkan sekitar 290 galeri dari 43 negara dan wilayah dan menarik sekitar 90.000 pengunjung termasuk saya di antaranya. Jadi dari sebuah pameran yang dimulai dari 3 orang di Basel, sekarang Art Basel sudah menjadi nama global. Selain Basel, mereka juga mengadakan pameran di Miami Beach, Hong Kong, dan Paris. Tapi Basel tetap menjadi tempat yang dimana semuanya itu dimulai, dan namanya juga tetap Art Basel walaupun itu diadakan di Hong Kong atau Paris atau Miami. Ini terbuat dari keyboards. Terus color pencils. Terus ini kayaknya buat jepit apa snack-snack atau bungkusan yang udah kebuka. Begitu masuk area Art Basel, hal pertama yang saya pikirkan adalah wow, besar banget. Dan ini saya bukan cuma bicara untuk ukurannya ya. Karena ada begitu banyak galeri, begitu banyak seniman, begitu banyak karya. Saya sampai benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana. Yang saya suka dari Art Basel adalah kita bisa menemukan berbagai macam bentuk seni. Ada lukisan, ada patung, fotografi, instalasi, video art, ada karya yang sangat minimalis, dan ada juga karya yang, well, saya bahkan nggak tahu harus menyebutnya apa. Tapi mungkin itu bagian yang menyenangkan datang dari pameran yang seperti ini. Kita nggak harus mengerti semuanya. Kadang kita melihat sebuah karya dan langsung berpikir, wow, saya suka banget. Kadang, kenapa ini ada di sini ya? Dan kadang kita lihat karya seni, saya ini lagi lihat karya seni atau ada orang yang lupa beberes. Tapi ada beberapa karya yang benar-benar membuat saya berhenti. Bukan karena saya mengerti semuanya, justru sebaliknya. Ada karya yang membuat saya penasaran. Saya ingin tahu siapa ya senimannya. Is it gonna get out? So this one works with what? Sekarang kita di gedung yang lain, yang ini lebih ke digital art. Makanya saya selalu cek kartu kecil yang menyebutkan senimannya itu siapa, dari mana negaranya, dan terbuat dari apa hasil karya seninya itu. Terus apa ceritanya? Jadi kalau untuk cerita sih mungkin nggak disebutin ya, kecuali kalau senimannya sendiri di sana dan untuk menjelasin kenapa dibuat seperti ini. Dan menurut saya itulah pengalaman melihat seni secara langsung jadi berbeda.
dibandingkan dengan kalau kita lihat karya seni dari komputer kita, dari balik layar gitu ya. So, it's good. It's a man. It's not her. It's gonna change maybe. No, it's not. Yang ini kalau berdiri di depan kamera selama beberapa waktu, dia akan bikin image sesuai dengan orang yang di depan kamera itu. Kok nggak ada? Agak lama sih. Kita bisa melihat foto sebuah karya di Instagram, tapi ketika kita berdiri di depannya, beda banget. Ukurannya beda, teksturnya beda, ruang di sekitarnya itu juga beda, karena itu berpengaruh dari cara kita melihatnya. Dan tentu saja Art Basel bukan hanya tentang melihat seni. Ini juga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari dunia seni internasional. Ada galeris, kolektor, kurator, museum, dan seniman. Dan tentu saja pengunjung biasa seperti saya, rakyat jelata. Yang cuma jalan-jalan sambil mencoba memahami apa yang saya lihat. Jangan lupa, Art Basel juga merupakan art market. Jadi banyak karya yang dipamerkan di sini memang dijual melalui galeri. Dan ketika saya melihat beberapa harganya, saya cuma bilang, okay, very nice. Let's move on. Gak ada duit. Tapi justru itu yang menarik. Art Basel menunjukkan bahwa dunia seni itu jauh lebih besar daripada sekedar museum dan galeri. Ada seni sebagai ekspresi, ada seni sebagai budaya, ada seni sebagai bisnis, dan ada seni sebagai investasi. Semuanya bercampur di satu tempat. Setelah beberapa jam berjalan, saya menyadari satu hal. Art Basel itu melelahkan. Dalam arti yang baik ya. Ada begitu banyak hal yang dilihat sehingga otak kita benar-benar perlu waktu untuk proses semuanya. Wow, ini keren banget. Embroidery, super fine. Dan kalau kita sentuh, jadi dia reflect di belakang, dan kalau kita sentuh nih ya, tuh kan kelihatan ada, ya sentuh lagi, tak, tuh, ada ripples. Dan tentu saja kaki saya yang sudah rentah ini juga mulai minta pertolongan. Jadi saya sering banget duduk di, untungnya mereka sediain kayak bangku-bangku gitu di pinggir-pinggir dekat dinding. Jadi saya bisa duduk kalau capek. Masalahnya adalah nggak cuma saya yang capek, jadi banyak orang-orang visitor, pengunjung yang juga duduk gitu. Jadi kalau kalian datang ke sini, tips pro adalah pakai sepatu yang nyaman ya. Seriously, comfortable shoes. It makes a difference. Secara keseluruhan, saya sangat senang akhirnya bisa mengalami Art Basel secara langsung. Apakah saya memahami semua karya yang saya lihat? Absolutely not. Apakah saya punya opini tentang semuanya? Juga enggak. Tapi saya rasa kita tidak harus memahami semuanya untuk menikmati seni. Karena kita hanya perlu berhenti, melihat, dan membiarkan sebuah karya itu membuat kita merasakan sesuatu. Dan mungkin itulah yang paling saya suka dari pengalaman ini. Art Basel dimulai dari lebih dari 5 tahun yang lalu sebagai sebuah pameran seni di Basel. Sekarang acara ini telah berkembang menjadi salah satu pertemuan terbesar dalam dunia seni internasional. Dan setelah melihatnya sendiri, saya bisa mengerti kenapa. Bukan hanya karena karya-karya yang dipamerkan, tapi karena orang-orang yang datang ke sana. Ide-ide yang bertemu, budaya yang tercampur, dan tentu saja sedikit kegilaan dunia seni. Dan saya rasa itulah Art Basel. So that was my little adventure at Art Basel
2026. Kalau kalian suka vlog yang seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.